Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Harap-harap keadaannya sehat, baik, dan dalam kasih karunia Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi gitu. Bagaimana sih kira-kira menjaga relasi di tengah pandemi ini? Tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya atau slide-slide selanjutnya, sebenarnya kalau ada satu keresahan tersendiri gitu waktu nyusun materi ini. Jadi waktu cari-cari bahan itu kayaknya tidak ada bahan-bahan yang cukup relate dengan topik atau judul yang saya bawakan. Karena ada kebanyakan kalau cari bahan bagaimana menjaga relasi di tengah pandemi itu biasanya topik-topik umum, contoh percintaan, hubungan keluarga dan lain-lainnya yang hanya diambil-ambeli kata pandemi untuk tetap trending di masa-masa sekarang. Ya, dari itu ya jadi semakin resah. Jadi karena tidak mendapat jawaban, akhirnya coba menggali sendiri gitu. Kira-kira apa sih? Atau ada nggak sih sikap yang bisa menjaga relasi itu tetap ada di tengah pandemi? Nah, judul kali ini sebenarnya kalau aku mau bilang sedikit berat karena ada embel-embel pandeminya gitu. Jadi ada satu pertanyaan, apakah relasi ini tetap relevan gitu atau tetap terjaga kalau tidak ada pandemi, atau apakah kalau pandemi sudah hilang relasinya akan seperti apa gitu. Nah, dalam presentasi ini saya melihat dalam kondisi apapun relasi itu tetap ada. Dalam kondisi apapun, entah itu pandemi, entah itu yang lain-lain gitu ya. Tapi label di belakangnya yang mempengaruhi. Jadi ada kondisi relasi yang erat, relasi yang renggang, atau yang paling parah relasi yang mati gitu. Jadi karena sibuk dengan kehidupannya sendiri sehingga tidak bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia lain. Nah, kunci dari presentasi ini adalah bagaimana sebenarnya kita berinteraksi antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya atau manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, berikut beberapa poin yang menurut saya adalah satu sikap yang baik yang kita atau ya yang saya lakukan atau mungkin nanti bisa Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan waktu berelasi dengan orang-orang lain gitu. Yang pertama tanggung jawab gitu. Nah, di masa-masa ini informasi baik teks, suara atau apapun itu sangat banyak sekali gitu, baik tentang pandemi maupun tentang hal-hal lain gitu. Tapi yang harus kita perhatikan, setiap hal yang kita bagikan atau setiap hal yang kita katakan itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan waktu kita bagi satu informasi itu malah membuat orang lain itu resah, malah membuat orang lain itu bingung atau gelisah atau malah bahkan terancam gitu. Nah, di bulan Maret awal-awal COVID itu naik, jadi banyak sekali media massa itu membagikan informasi terkait apa itu COVID, bagaimana itu COVID, dan lain-lainnya yang terkait COVID itu. Jadi ada beberapa orang yang termakan hoax gitu, maksudnya ada berita-berita perihal COVID yang kebenarannya itu tidak cukup relevan gitu. Nah, yang pertama sifat yang harus kita jaga waktu kita menjaga relasi adalah bertanggung jawab dengan hal-hal yang kita bagikan. Yang kedua, antusias. Nah, mungkin waktu-waktu COVID ini ada satu keuntungan, yaitu kita dibagi antara WFO dan WFH gitu. Jadi masing-masing sudut pandang ini punya keuntungannya sendiri-sendiri. Untuk yang WFH mungkin sangat antusias sekali. Kita bisa bekerja dengan melihat keluarga kita, anak kita, ayah ibu kita, atau istri kita, atau siapapun itu. Jadi ada semangat tersendiri waktu kita kerja di tengah-tengah pandemi ini. Tentu saja antusias ini juga membangun atau menjaga relasi kita antara makhluk satu dengan yang lainnya. Ataupun yang ketiga adalah pengendalian diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk taat itu susah ya, maksudnya di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali protokol kesehatan, peraturan-peraturan yang ada, itu yang membuat kita itu sulit sekali untuk menahan diri kita gitu. Jadi contoh yang paling gampang itu memegang muka gitu kan, atau cuci tangan gitu.
Nah, untuk orang-orang yang tidak terbiasa mungkin sedikit merepotkan gitu, tapi ya kita harus mau mengendalikan diri supaya kita bisa bisa sejalan atau bisa mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Nah, tapi kadang saat kita berusaha mengendalikan diri itu kita mengekang diri ya. Jadi kebanyakan itu malah geram gitu, emosi, marah gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih kalau kita sedang emosi gitu? Nah, ada satu kata itu yaitu peace atau damai. Ya di tengah-tengah kondisi kayak gini memang kedamaian kita itu tuh sedang diusik ya, baik hubungan, baik itu pekerjaan, baik itu rohani dan lainnya. Tapi bagaimana kita bisa tetap tenang atau bisa tetap damai dengan kondisi yang ada. Ya tentu saja ini bukan berdasar kekuatan sendiri ya, ini perlu pertolongan dari Allah atau Tuhan Yesus Kristus untuk kita bisa melalui masa-masa yang berat ini dengan baik. Salah satunya juga kita jangan terlalu fokus dengan masalah yang ada atau isu-isu yang terjadi sekarang ini, tapi kita fokus untuk mencari bagaimana untuk tetap hidup sehat, bagaimana poin intinya mencari solusi di tengah-tengah keadaan yang terjadi sekarang ini, bukan malah ini kenapa begini, ini kenapa begitu ya, yang ada nanti kita malah makin geram. Nah, tapi sifat yang selanjutnya adalah empati. Masa-masa sekarang ini juga membuat kita untuk tidak memikirkan diri kita sendiri gitu tuh. Bagaimana kita hidup, bagaimana keadaan kita, tapi waktu ada orang cerita kepada kita bagaimana keadaan mereka, apakah kita mempunyai perasaan yang sama dengan yang mereka alami gitu, ataukah reaksi kita hanya alah, walah, kok bisa ya. Tapi ya minimal kita juga memikirkan apa yang mereka rasakan gitu. Terus yang ketiga adalah compassion, belas kasihan gitu. Nah, melalui kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus, ya harusnya kita yang menerima kasih karunia itu, yang kita dalam masa-masa sekarang ini bisa tetap damai, bisa tetap hidup, bahkan bisa tetap melakukan apapun itu, kita juga harus membagikan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi, menyalurkan belas kasih yang kita rasakan dari kasih Kristus itu sendiri. Terus yang terakhir adalah trust. Nah, masa-masa sekarang ini ya kita harus membangun kepercayaan dengan orang lain dan kita juga jangan menyanyiakan kepercayaan orang lain. Ya maksudnya adalah ya kalau ada satu orang itu yang berpendapat kalau dia itu berani berinteraksi itu kalau orangnya bersih gitu, karena kondisi sekarang ini kebersihan adalah satu poin yang penting gitu, ya haruslah kita mengikuti gitu, bukan kita dengan sembarangan gitu berinteraksi dengan dia, ya otomatis dia akan tidak percaya, bahkan akan merasa terancam dengan kehadiran kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah hormatilah setiap orang, cintailah setiap orang percaya, dan muliakanlah Allah, dan turutilah pemerintahmu. Kayaknya masih ada waktu. Ayat ini saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 17, tapi kalau kita mau belajar lebih lagi, ada bagian yang cukup menarik gitu yang saya pelajari juga. Coba saya bukakan ya. Oke. Saya pakai versi AYT di sini. Jadi saya buka 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Nah, saya lihat konteks di sini itu cukup relevan dengan keadaan kita sekarang ini. Tapi ini sedikit menyimpang dari bagaimana kita menjaga relasi. Kalau aku lihat ini bagaimana kita hidup di tengah-tengah pandemi ini gitu. Yang pertama adalah jauhkanlah dirimu dari kedagingan di ayat yang 11. Terus yang kedua yang selanjutnya adalah jagalah tingkah lakumu gitu. Kalau versi TP, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia saat itu. Terus di ayat yang ke-13, tunduklah kepada setiap lembaga pemerintahan yang ada saat itu. Kemudian hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, dari beberapa poin ini saya melihat ya sebagai orang Kristen yang mengalami suatu kendala atau hal-hal yang cukup bermasalah, ya kita harusnya hidup sebagai hamba Tuhan gitu atau hamba Allah. Ya bagaimana sifat-sifat hamba Allah itu ya kita bisa belajar lebih lagi di bagian-bagian firman Tuhan yang lain, tapi saya mengambil khusus dari 1 Petrus 2 ayat 17 ini, yaitu dengan menghormati semua orang gitu. Dengan kita menghormati orang lain, otomatis relasi yang kita punya itu akan terjaga dengan baik gitu. Jadi kalaupun kita susah gitu, maksudnya aku sudah menghormati dia tapi dia kayaknya sedikit sulit gitu untuk dihormati, ya lanjut ke
kalimat selanjutnya ya kasihilah dia sebagai seorang seiman, atau kasihilah dia sebagai orang yang punya kasih karunia akan Allah gitu, kasih karunia dari Allah gitu. Jadi ya tidak ada alasan untuk kita tidak menghormati orang lain gitu.